Pemirsa, performa penjualan mobil periode Januari hingga Mei 2019 terbilang menurun, bahkan menyentuh level terendah dalam 8 tahun terakhir. Meski demikian, ada angin segar dari pasar ekspor mobil Indonesia yang angkanya terus menunjukkan pertumbuhan. Pemirsa, mari bicara data. Ya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat penjualan mobil dalam negeri periode Januari hingga akhir Mei 2019 ini sebesar 422.000 unit. Angka ini lebih rendah pemirsa, 14,7% jika kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana angka penjualan mobil periode Januari hingga Mei 2018 sebesar 494.000 unit. Lalu siapa saja pemegang merek yang menguasai pasar mobil Indonesia? Ya, kita lihat bahwa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Jepang masih menjadi pemegang merek yang mendominasi penjualan mobil di Indonesia. Penjualan tertinggi dipegang oleh Toyota sebesar 135.060 unit atau sekitar 32,2% dari pangsa pasar. Di posisi kedua ini ada Daihatsu dengan penjualan sebesar 81.024 unit atau 19,2% dari pangsa pasar. Disusul oleh Mitsubishi ini sebesar 52.750 unit atau 12,5% dari pangsa pasar. Angka penjualan ini berada tipis di atas Honda. Pemirsa, kita lihat. Ya, di atas Honda sebesar 51.484 unit atau 12,2% dari pangsa pasar. Sementara untuk Suzuki ini berada di posisi kelima dengan angka penjualan sebesar 39.330 unit atau sekitar 9,32% dari pangsa pasar. Hal mengejutkan datang dari Wuling yang berhasil memasuki pasar mobil Indonesia dengan penguasaan pasar 1,5% di atas Nissan dan juga Datsun yang telah lebih dulu mengaspal di Indonesia. Ya, penurunan penjualan mobil dalam negeri diimbangi dengan kinerja ekspor mobil pabrikan Indonesia yang terus tumbuh. Pertumbuhan ekspor mobil Indonesia dialami oleh semua kategori, baik itu kendaraan utuh atau completely built up atau CBU. Ya, mobil setengah jadi atau completely knocked down dan komponen mobil. Ya, sementara itu untuk ekspor otomotif Indonesia ditopang oleh pengiriman kendaraan utuh atau CBU. Di akhir Mei 2019, Gaikindo membukukan ekspor produk CBU sebesar 115,5 ribu unit. Angka ini tumbuh 18% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Lalu siapa saja merek dagang yang sukses menjadi pahlawan ekspor mobil pabrikan Indonesia? Kita lihat. Ya, setidaknya ada 10 merek dagang yang berhasil mencetak pertumbuhan ekspor mobil di periode Januari hingga Mei 2019. Mereka adalah Toyota, kemudian ada Daihatsu, Suzuki, Hino, Honda, Mitsubishi, Nissan, kemudian ada pula Hyundai, Chevrolet, dan juga Datsun. Ya, pemirsa, tidak hanya mobil anyar berteknologi tinggi, mobil-mobil antik pun masih diminati dengan pasar yang eksklusif. Harganya ada yang cukup fantastis, bahkan mencapai miliaran rupiah. Anggaran sebesar 7,2 triliun rupiah digelontorkan tahun ini demi mengejar pengembangan 5 destinasi wisata super prioritas. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda.